Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dan baraya handayani khususnya yang ada di rumah ataupun yang di mana aja. Mudah-mudahan kalian semua yang menyaksikan video ini ada dalam kesehatan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya Gandhi Ahmad Nugraha akan memberikan salah satu materi yang ada hubungannya dengan pendidikan agama Islam yang bertemakan tentang makna atau pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalian simak secara baik-baik video ini agar kalian bisa memahami tentang hakikat makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebagaimana yang telah kita janjikan, yaitu materi hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa yang namanya kitab itu adalah buku atau surah kiriman atau hukum. Dan iman artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Jadi, pada kesimpulannya yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Itu merupakan pengertian dari iman kepada kitab Allah. Di sini dikatakan bahwa kitab-kitab Allah sebetulnya itu banyak. Tetapi yang wajib kita ketahui sebagai umat muslim, itu ada 4 yang wajib kita ketahui dan wajib kita taati juga kita yakini. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari keempat kitab tersebut, ada juga sahifah atau yang sering kita dengar dengan istilah suhuf, ya. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang berisi firman Allah, yang berisi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini para ahli sejarah menyatakan bahwa suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada yang disebut dengan kitab, ada juga yang disebut dengan suhuf. Bedanya adalah kitab itu adalah firman Allah yang telah dibukukan. Tetapi kalau suhuf itu isinya sama firman Allah tetapi masih berupa lembaran-lembaran. Itu belum dibukukan. Sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini ada 4 poin yang perlu kita terapkan atau perlu kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita benar-benar meyakini beriman kepada Allah. Yang pertama itu adalah mengakui dan menghormati kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Kita sebagai umat muslim, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW, patutnya kita mengakui dan menghormati, bahkan kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebelum Al-Quran itu turun. Yang kedua adalah di sini dikatakan meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling utama dan yang paling terakhir diturunkan. Kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang paling utama. Kenapa disebutkan kitab yang paling utama? Karena Al-Quran merupakan kitab yang terakhir diturunkan, sekaligus Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga adalah meyakini bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran harus kita yakini itu merupakan pedoman hidup kita, pegangan hidup kita. Bukan hanya
di dalam Al-Quran bukan hanya hukum-hukum saja yang dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi di dalam Al-Quran pun itu terdapat pegangan hidup untuk kita supaya hidup kita bisa lebih baik lagi. Yang keempat adalah adanya Al-Quran itu supaya kita bisa menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Meyakini hidup bahwa tiada lain tiada, bukan hidup kita itu hanya beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada selain dari Allah, bukan beribadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya, baik materi ataupun pengertian apapun itu ataupun kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan itu milik diri saya pribadi. Dan saya ingatkan kepada kalian, apabila kalian punya pertanyaan apapun itu, silahkan kalian seperti biasa tulis di bawah kolom komentar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Yayasan Pendidikan Handayani 1979.